adik-adik, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pariwisata. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang biasanya kita melaporkan hasilnya kepada orang yang menyuruh atau orang yang berkepentingan, laporan tersebut hendaknya ditulis secara sistematis sehingga mudah ditangkap isinya. Pada bab ini, kita akan mempelajari cara menulis suatu laporan pengamatan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang cara bermain peran dan hal-hal penting dalam suatu permainan peran atau drama. Baik adik-adik, yang pertama, laporan pengamatan. Laporan merupakan sesuatu cara penulis dalam menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan. Laporan berbentuk tertulis yang berisi informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diamati. Laporan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan pertanggungjawaban tugas dan kegiatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan hasil pengamatan. Yang ketiga, merupakan dokumentasi hasil pengamatan. Bagaimana cara membuat laporan? Yang berikut, langkah-langkah menulis laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Yang kedua, mencatat atau mengumpulkan data terhadap objek yang diamati. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, menyunting hasil laporan agar menjadi lebih sempurna. Setelah belajar menyusun laporan, kita tentu menginginkan laporan itu sempurna. Untuk itu, kita perlu tanggapan orang lain. Sebaliknya, kita juga bisa memberikan tanggapan terhadap laporan yang disusun orang lain. Yang berikut, bagaimana cara menanggapi laporan yang baik? Agar dapat menanggapi laporan dengan baik, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, struktur laporan. Struktur laporan terdiri atas pembukaan, isi, penutup. Pembukaan memuat gagasan pokok yang bermanfaat sebagai pengantar untuk menyampaikan laporan yang akan dilaporkan. Isi, memuat inti laporan yang akan dilaporkan. Dan penutup, memuat kesimpulan dan saran. Yang kedua, bahasa laporan baik dan benar. Yang ketiga, penyampaian laporan. Laporan ditulis dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan disampaikan secara runtut. Jadi, menanggapi isi laporan berarti menilai kebaikan dan kekurangan laporan mengenai struktur laporan, kebahasaan laporan, dan cara penyampaian laporan. Baik adik-adik, untuk lebih memahami tentang laporan, berikut adalah contoh laporan kegiatan kunjungan ke Museum Bumi Putra pada tahun 1912. Laporan pengamatan kunjungan ke Museum Bumi Putra tahun 1912. Tempat, Magelang. Waktu, Minggu 11 November 2007. Hasil kunjungan, Museum Bumi Putra tahun 1912. Museum Bumi Putra tahun 1912 terletak di kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota kecil yang sudah berusia 1100 tahun. Kota Magelang mudah diingat masyarakat karena di sana terdapat sekolah terkenal di Indonesia, yaitu Akademi Militer dan SMA Nusantara. Magelang terletak di sekitar lereng Gunung Tidar, sehingga udaranya sejuk. Kota ini memiliki kenangan sejarah bangsa dalam melawan kemiskinan akibat berlakunya sistem tanam paksa oleh Belanda. Tempat tersebut dinamakan Museum Bumi Putra 1912. Di museum inilah sejarah perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dapat diamati. Museum asuransi ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang didirikan oleh Mas Ngehi Dwi Josewojo, Mas Karto Hadi Subroto, Mas Adi Mijojo. Tujuannya untuk mencapai keuntungan secara bersama-sama, baik anggota maupun perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa bersama terus tambah hingga sekarang berusia 95 tahun. Artinya, telah mencapai triliun rupiah dengan jumlah pemegang polis peserta asuransi lebih dari 4.500 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Museum ini sangat bagus dikunjungi oleh anak-anak sekolah
karena di sana terdapat berbagai koleksi alat bantu perekonomian zaman dulu. Koleksi tersebut antara lain mata uang Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, mata uang gerilya dan mata uang nica, mesin cetak, kalkulator ketik hitung, dan fader yang dibuat pada tahun 1920-an. Yang berikut bermain peran. Kalian pernah memerankan tokoh tertentu dalam suatu pementasan drama. Jika kalian akan bermain peran, perhatikanlah komponen-komponen dalam bermain peran. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam bermain peran berdasarkan naskah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghayatan. Penghayatan adalah pemahaman terhadap isi naskah drama yang akan dipentaskan yang terlihat pada ekspresi dan pemahaman karakter tokoh. Dalam bermain peran, pemahaman harus dilakukan terhadap keseluruhan teks, tidak hanya terbatas tokoh yang diperankan saja. Pemahaman terhadap tokoh yang diperankan tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya pemahaman terhadap tokoh yang lain mengenai latar belakang sosial budaya yang ada dalam teks tersebut dan tanggapan tokoh lain terhadap tokoh yang diperankan. Yang kedua, vokal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran mengenai vokal yaitu: yang pertama, kejelasan ucapan. Setiap kata atau kalimat yang ada dalam teks drama yang diekspresikan harus dapat didengar oleh pendengar atau penonton secara jelas. Jelas tidaknya suatu ucapan tergantung suara yang diucapkan. Untuk dapat menghasilkan suara yang jelas, rajinlah mengadakan pelatihan olah vokal. Yang kedua, jeda masalah. Masalah jeda, kalian harus dapat mengatur secara tepat. Artinya, di manakah kalian boleh mengambil nafas dan beberapa lama, karena jeda merupakan faktor yang penting supaya apa yang diucapkan sampai kepada pendengar atau penonton. Yang ketiga, ketahanan dan kelancaran. Dalam bermain peran, diharapkan seorang tokoh atau pemain memiliki ketahanan dan kelancaran suara. Seorang tokoh jangan sampai terjadi intensitas suara semakin berkurang atau semakin lama semakin tidak lancar dalam berdialog. Ketiga adalah penampilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penampilan kita adalah: 1. Teknik muncul. Teknik muncul yang yakni cara yang harus ditempuh dalam memperlihatkan diri untuk pertama kalinya. Yang kedua, gerakan. Gerakan artinya cara mengekspresikan tubuh yang disesuaikan dengan dialog yang diucapkan. Yang ketiga, cara berpakaian. Cara berpakaian sering disebut dengan kostum. Kostum harus disesuaikan dengan benar dengan karakter tokoh, sehingga kostum yang dipakai dapat lebih mencerminkan karakter tokoh. Yang keempat, pandangan mata. Pandangan mata juga disesuaikan dengan karakter tokoh yang diperankan. Yang kelima, konsentrasi. Konsentrasi merupakan pengelolaan dari yang dapat menentukan keberhasilan dalam mengekspresikan drama, karena konsentrasi berfungsi sebagai pembalut saat berekspresi. Baik adik-adik, agar lebih memahami tentang bermain peran, berikut adalah salah satu contoh drama satu babak. Satu babak. Pelaku: 1. Lisa, murid SD kelas 5 umur 10 tahun. 2. Kakak. 3. Bu guru. 4. Pak dokter. 5. Ibu. Sebuah kelas 5 di SD, murid-murid sedang mengerjakan pekerjaan menulis. Bu guru berada di depan sambil mengawasi murid-murid bekerja. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Guru membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang lelaki berusia sekitar 18 tahun. Dia kakak Lisa. Dia bicara dengan guru sebentar. Kemudian guru memanggil Lisa. Lisa datang mendekati dan melihat kakaknya dengan pandangan seperti bertanya-tanya. Bu guru, Lisa, ini kakakmu datang menjemputmu. Kamu boleh meninggalkan kelasmu sekarang. Bawa tasmu. Lisa: baik bu guru. Lisa berangkat menuju bangkunya, membereskan buku, memasukkan ke dalam tasnya, kemudian berjalan ke pintu. Siswa-siswa yang lain memperhatikan tanpa bertanya. Bu guru, selamat siang, Lisa. Lisa menyalami gurunya. Kakak, permisi bu dan terima kasih. Lisa, dalam mobil, mengapa kakak menjemputku? Kakak, Lisa, ibu sekarang di rumah sakit.
Kakak baru saja mengantarkan ibu ke sana. Ibu tadi jatuh di kamar mandi. Mungkin tulang kakinya patah, sehingga ia tidak bisa berjalan. Kita akan langsung ke rumah sakit dulu. Lisa agak terkejut. Hatinya gundah. Pikirannya langsung melayang kepada ibunya. Tapi Kak, ibu tidak apa-apa kan? Kakak, kita doakan, Lisa, semoga ibu pulih kembali. Mereka tiba di rumah sakit, langsung menuju kamar tempat ibu Lisa terbaring. Lisa dan kakaknya masuk. Ada Pak Dokter sedang memeriksa ibu. Kakak, bagaimana dok? Tidak apa-apa? Pak Dokter, ibumu mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Kita berdoa saja. Semoga kakinya lekas sembuh. Menoleh ke Lisa. Ini adik Anda? Sambil melihat kakak. Kakak, iya, ini adik saya satu-satunya dok. Pak Dokter memandang Lisa. Siapa namamu? Lisa. Lisa, Pak Dokter. Dokter, kamu harus tabah. Jangan terlalu bersedih. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Dokter mengusap-usap bahu Lisa. Lisa tunduk. Tetapi kata-kata yang diucapkan dokter itu sungguh menyentuh hatinya, sehingga matanya berlinang-linang. Anda dan Lisa pulang saja dulu, nanti sore kesini lagi. Kakak, baiklah dok, kami akan pulang dulu. Segera kami kesini lagi sesudah makan. Kakak menjabat tangan dokter, kemudian bersama Lisa berjalan keluar kamar. Lisa, dalam mobil. Kak, Lisa takut kalau ibu tidak bisa berjalan. Bagaimana kak? Dengan suara gemetar, dia menahan tangisnya. Kakak, jangan berkata begitu. Dokter sudah berusaha menolong ibu. Mudah-mudahan usahanya berhasil. Kita harus selalu berdoa semoga kakinya cepat sembuh. Lisa, tapi Lisa takut kak. Kalau ibu tidak bisa berjalan lagi, Lisa bagaimana? Lisa mulai menangis. Kak, tidak boleh begitu Lisa. Dalam keadaan bagaimanapun, kita harus percaya kepada Tuhan. Semua yang akan menimpa diri kita hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Baik atau buruk, kita harus percaya bahwa itu semuanya adalah kehendak Tuhan. Jadi, kita harus bersabar. Iman kita harus diperteguh. Kalau ibu kita tidak bisa berjalan, kita berdua akan selalu membantu pekerjaan ibu. Lisa, iya kak, mudah-mudahan ibu lekas sembuh. Saya akan berdoa untuk ibu kak. Kakak, itulah yang baik. Mereka sudah tiba di depan rumah. Ayo kita turun, sudah sampai. Baik adik-adik, itu saja penjelasan materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.